Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua tetap ada di dalam berkat, penjagaan, dan perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yakobus pertama ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati itu bercabang hati. Mendua hati itu selingkuh. Mendua hati itu menyeleweng. Mendua hati itu tidak setia. Itu mendua hati. Ya. Jadi orang yang mendua hati adalah orang yang tidak setia. Tadi kita sudah baca Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sekarang kita lihat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi yang menjadikan diri kita musuh Allah bukan Allah, tetapi kita sendiri yang mau bersahabat dengan dunia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kata setia dari teks Yunani moikalis, dalam kata bahasa Inggris adulteress, yang artinya pezina, perempuan atau laki-laki yang tidak lagi setia kepada pasangannya. Jadi kalau si bapak A itu melakukan hubungan seks dengan perempuan yang bukan istrinya, disebut dia sudah berzina. Demikian juga ketika si ibu A melakukan hubungan seks di luar nikah dengan laki-laki yang bukan suaminya, maka ibu tersebut dikatakan berzina. Jadi orang yang mendua hati itu orang yang gak setia, orang yang bimbang, orang yang tidak teguh pada keputusan untuk mengasihi istrinya. Begitu ada perempuan yang lebih cantik, lebih kaya, ya lebih fresh, ya hatinya mulai tergoda dan mendua hati, berselingkuh, menyeleweng. Demikian juga dengan seorang istri ketika melihat seorang laki-laki yang kaya, tampan, atletis, maka dia mulai mengalihkan perhatiannya dari suaminya dan mulai menggoda laki-laki tersebut, dan akhirnya mereka melakukan hubungan seks. Itu yang disebut dengan berzina. Ada mamon, ada Allah. Ketika kita melayani mamon lebih daripada Allah, ya kita sudah menyeleweng. Amen. Ketika kita mengasihi mamon lebih daripada kasih kita kepada Allah, maka kita dikatakan sudah menyeleweng. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, akibat dari persahabatan dengan dunia, kita menjadikan diri kita itu sebagai musuh Allah, sekaligus ya menjadikan diri kita itu kekasih dunia. Bagi orang yang mengasihi dunia, dunia tidak akan membencinya, dunia tidak akan memusuhi. Amin. Jadi dunia tidak akan memusuhi, dunia tidak akan membenci orang yang mengasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya, keinginan daging, keangkuhan hidup, ya, dan juga keinginan mata. Dunia membenci hanya kepada orang yang mengasihi Allah. Amin.
Dunia membenci hanya kepada orang yang mengasihi Allah. Jadi kalau hari ini ada yang membenci dunia, ya dia anggap dunia fine-fine saja, baik-baik saja dengan dia. Dia menganggap dunia bukan musuhnya. Loh kenapa? Karena dia mengasihi dunia. Dia anggap dunia tidak membencinya karena dia tidak membenci dunia. Kebencian itu terjadi kan jika salah satu menunjukkan sikap yang konfrontasi. Nah, dia tidak menunjukkan sikap yang berkonfrontasi dengan dunia. Justru dia fine-fine saja menikmati apa yang ditawarkan dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Oleh sebab itu, dia tidak dibenci dunia karena dia tidak membenci dunia. Ya, dunia mengasihi dia karena dia mengasihi dunia. Karena dia mengasihi dunia, makanya dunia balik mengasihi dunia. Justru itu sebuah ikatan, sebuah jeratan yang akan menghancurkan ia bersama dengan dunia ini. Amen. Ketika dia mengasihi dunia, maka dia sudah tentu membenci Allah. Walaupun dia berusaha mempertahankan. Kan gini, ada orang dua kaki. Istri yang sah dipertahankan, wanita yang bukan istrinya dipertahankan. Oh, saya harus pertahankan supaya adil. Abraham kan punya 2 istri. Daud punya banyak istri. Demikian Salomo apalagi. Kan saya melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, itu bukan Alkitab katakan. Memang dicatat oleh Alkitab. Itulah kejujuran Alkitab. Alkitab tidak hanya mencatat Abraham sebagai bapa orang beriman, tetapi titik lemah kelemahan Abraham dicatat. Supaya apa? Memberikan peringatan. Jadi contoh kalau Abraham sudah melakukan seperti itu, Daud melakukan seperti itu, dan juga Salomo memiliki lebih daripada 1, Daud lebih daripada 1, Abraham lebih daripada 1, jangan kita lakukan. Kita hidup kudus, hidup suci, sampai akhir, sampai maut yang memisahkan cukup 1 istri, jangan lebih daripada 1. Lebih daripada 1 main gila, selingkuh, ya, menyeleweng, mendua hati, bercabang hati. Amin. Hatinya cuma 1 tapi dipecah mengasihi istri, mengasihi perempuan lain, mengasihi suami, mengasihi perempuan, mengasihi istri, mengasihi perempuan lain, mengasihi suami, masih mengasihi laki-laki lain, ya kan? Jadi hatinya dipetak, 50% untuk istri, 50% untuk perempuan lain, 50% untuk suami, 50% untuk laki-laki lain. Dalam hubungan kita dengan Tuhan pun demikian, kita pecah hati, pecah kongsi dengan Yesus. Selama Yesus 100%, sekarang kita pecah kongsi dengan Yesus. Yesus 50, berhala 50. Berhala itu bukan hanya patung, tetapi apapun yang kita cintai lebih daripada Yesus itu berhala. Amin, itu berhala. Jadi tidak hanya patung, gunung, kuburan, apapun yang kita cintai lebih daripada Yesus berhala. Anak bisa jadi berhala, istri bisa jadi berhala, suami jadi berhala. Amin. Nah, oleh sebab itu Yesus menuntut kita, meminta kita untuk mengasihi Yesus, mengasihi Allah dengan segenap. Karena hati kita sempit. Hati kita sempit untuk apa? Mengakomodir Allah dan Mamon. Amin. Hati kita sempit untuk mengakomodir Allah dan Mamon. Pilih salah satu. Kalau Mamon itu menguntungkan, ya silakan. Kalau Allah menguntungkan, tinggalkan Mamon. Dan mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan 2 kaki. Kaki 1 di Mamon, kaki 1 di Allah. Kaki 1 di gereja, rumah Tuhan. Kaki 1 di rumah hantu. Oh, nggak boleh. Kita akan kehilangan dua-duanya. Bisa juga kehilangan Allah, tapi Mamon tetap kita cintai. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita nggak boleh mendua hati. Elia berkata kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Pilih Baal atau pilih Allah? Ya, artinya kita harus memilih. Jangan salah pilih. Amin. Jangan salah pilih. Jadi perzinaan rohani itu tidak hanya ketika seorang istri melakukan hubungan seks dengan laki-laki yang bukan suaminya. Seorang suami melakukan hubungan seks dengan perempuan yang bukan istrinya, tetapi segala sesuatu yang kita cintai lebih daripada cinta kita kepada Tuhan Yesus, kita sudah melakukan perzinahan rohani, bercabang hati, mendua hati, udah nggak setia, sudah ada kekasih lain yang dia kasih lebih daripada cinta kasihnya, sayangnya, pengabdiannya kepada Tuhan Yesus. Nah,
Akibatnya, dari mengasihi dunia, bersahabat dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Perbuatannya ngaku mengasihi Allah, tapi kalau perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, musuh Allah. Jadi mulut dan hati nyambung. Jangan mulut mengaku, hati jahat. Mulut mengaku, perbuatan gak ngaku, ngelawan Tuhan. Itu namanya apa? Bersahabat dengan dunia. Apa yang didapat dari orang yang mengasihi dunia? Ia akan kehilangan Allah. Itu sudah pasti. Kita gak bisa mempertahankan Allah dan dunia. Gak boleh. Harus pilih salah satu. Dan Allah tidak merasa rugi ketika Anda memilih dunia, meninggalkan Allah. Allah gak merasa rugi, justru kita rugi. Karakter kita rusak, bisa kehilangan keselamatan. Amin. Allah gak bisa rugi dan Allah kasih pilihan. Kalau Mamon itu memberi keuntungan, pilihlah dia. Tapi kalau tidak, pilihlah Allah. Kembali kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Akan kehilangan Allah. Jadi kita gak bisa pertahankan hari Minggu di rumah Tuhan, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Sabtu di rumah hantu. Di rumah hantu, rumah penyamun. Kita melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan keinginan dan kemauan Tuhan. Oh, kita adil, saya supaya adil, saya ingin adil. Dunia saya pertahankan, Allah saya pertahankan. Tidak bisa. Tidak bisa apple to apple, ya. Kita akan mengasihi salah satu dari kedua itu yang kita anggap memberikan keuntungan, akan kita kasih, akan kita cintai. Amin. Jadi harus pilih. Harus pilih. Ya. Ia akan kehilangan Allah. Kenapa kehilangan Allah? Karena pilih dunia. Kenapa kehilangan Allah? Karena mengasihi dunia. Kenapa kehilangan Allah? Karena apa? Mau menjawab tantangan dunia untuk mengasihi dunia dan segala isinya. Ia juga tidak akan mendapat dunia yang telah ia jadikan sebagai kekasih abadi. Tolong orang yang mengasihi dunia hari ini, dengar ya, tolong dengar, ini penting ya. Jangan berpikir ketika Anda mengasihi dunia dan segala isinya, Anda akan merangkul dunia itu, Anda akan memperoleh dunia ini. Tidak. Gak bisa. Karena dunia yang Anda kasih, yang Anda anggap memberi keuntungan, memberikan penghiburan, keuntungan harga diri, keuntungan ekonomi, keuntungan sosial, ya. Dunia itu sebagai dewa penolong Anda yang Anda banggakan hari ini, ya, tidak akan Anda miliki, tidak akan Bapak Ibu miliki, karena dunia yang Anda kasihi suatu saat akan menjadi kuburan bagi Anda. Amin. Ketika Yerusalem baru turun dari surga, bumi yang lama lenyap, datang langit bumi, datang langit yang baru, bumi yang baru. Bumi yang lenyap itulah yang kemudian apa? Bumi yang lenyap itulah yang menjadi apa? Lautan api, danau api. Lautan api, danau api itulah kuburan bagi Anda yang mengasihi dunia. Amin. Dan orang yang mengasihi dunia akan ikut lenyap dengan keinginannya sendiri. Dengan keinginan dunia. Jadi dunia hancur karena dirinya sendiri, karena keinginannya. Amin. Iblis akan dikubur bersama dengan orang yang mengasihi dunia dalam apa? Lautan api, danau api. Ya. Jadi dunia yang Anda kasih hari ini, ya, dunia Anda kasih hari ini akan menjadi kuburan kekal. Amin. Karena tidak menjadikan Yesus sebagai kekasih abadi, tapi roh jahat, iblis sebagai kekasih abadi. Ya, Anda akan menemani iblis di neraka yang kekal. Iblis bukan penguasa neraka, tidak. Iblis bukan penguasa neraka. Neraka itu diciptakan untuk iblis. Tetapi karena iblis nggak mau sepi sendiri, sunyi sepi sendiri di neraka bersama dengan malaikat jahat. Oleh sebab itu dia berusaha menggoda manusia, menyeret manusia ikut serta menemani dia di neraka yang kekal. Nah, kita hari ini harus memilih mengasihi Yesus, mengasihi Allah. Sehingga apa? Mulai hari ini sampai di kekekalan kita menjadikan dia sebagai kekasih abadi. Di kekekalan, langit baru dan bumi yang baru. Amin. Ayat 5 dikatakan, Efesus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh
yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ya, ketika Tuhan Allah selesai mengukir lembaga tubuh manusia, kemudian Ia menghembuskan roh ke dalam tubuh manusia. Roh itu Tuhan hembuskan roh supaya apa? Manusia bisa berelasi, membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Ya, yang ini tidak ada pada hewan. Amin. Hewan tidak bisa bersekutu dengan Allah, dengan Sang Halik, Sang Pencipta. Amin. Karena dia tidak punya nafas yang dari Allah, roh yang dari Allah. Tetapi manusia punya nafas yang dari Allah. Allah mengembuskan nafasnya ke dalam tubuh manusia dengan tujuan supaya apa? Manusia itu bisa bersekutu, manusia itu makhluk kekal bersekutu dengan Allah. Bukan dengan dunia, bukan dengan dosa, bukan dengan kuasa jahat. Nah, ketika kita memakai roh kita, ya, memakai roh yang dari Allah untuk membangun persekutuan dengan dosa, dengan dunia, dengan kedagingan, dengan manusia lama, dengan kuasa jahat, maka di situ Allah cemburu. Kecemburuan Allah itu dapat kita lihat ketika seorang istri mulai bercabang hati, nggak setia sama suaminya. Ya sudah barang tentu suaminya cemburu. Amin. Suaminya cemburu. Kenapa? Istrinya sudah mulai bercabang hati, udah nggak setia, mulai mencintai laki-laki lain yang bukan suaminya. Ya suaminya cemburu. Kok cemburu? Ya wajar, karena suaminya mengasihi istrinya. Suaminya mau sesuai dengan janji nikah, satu-satunya maut yang memisahkan. Tapi sebelum maut yang memisahkan, dia telah dipakai oleh iblis untuk memisahkan rumah tangga. Dan jika tidak bertobat, hakim ketok palu, cerai. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, Allah cemburu. Kenapa? Karena roh yang dia tempatkan dalam diri kita telah kita pakai untuk mencintai dunia, untuk bercabang hati, untuk gak setia, untuk mencintai uang lebih daripada apapun, mencintai istri lebih daripada Allah. Itu Allah cemburu. Mencintai suami lebih daripada Allah. Allah cemburu. Mencintai anak lebih daripada Allah. Mencintai hobi lebih daripada Allah. Allah cemburu. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jika engkau tidak membenci ayahmu, ibumu, engkau tidak layak bagiku, engkau tidak akan menjadi muridku. Artinya apa? Kita nggak boleh benci orang tua, tetapi mengasihi Allah segenap. Dan ketika mengasihi Allah dengan segenap hati, maka kita juga pasti akan mengasihi orang tua. Amin. Nah, jadi jangan membuat Allah cemburu. Amin. Di dalam Keluaran Tuhan Allah katakan, jangan ada padaku Allah lain di hadapanku. Kemudian Allah lain itu apa? Patung. Allah lain itu patung yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, yang ada di air, yang menyerupai. Nah, itulah berhala yang kita sembah lebih daripada Allah. Kita tinggalkan Allah, kita sembah dia. Makanya Allah cemburu. Loh, kok Allah cemburu? Karena Allah mengasihi kita. Kok Allah cemburu? Karena Allah ingin menyelamatkan roh kita supaya apa? Tidak dijerat, dikuasai, diperbudak oleh kuasa jahat. Amin. Tapi sudah barang tentu kecemburuan Allah tuh bersih, murni. Ya. Kecemburuan Allah hanya bertujuan supaya kita tidak jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Tapi kalau suami cemburu, ada kalanya cemburu buta. Amin. Cemburu buta. Oleh sebab itu, cemburu itu biasanya berakhir dengan pemukulan fisik, perceraian, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Itu kalau suami cemburu istrinya, istri cemburu suaminya. Ada yang bunuh istrinya, ada yang bunuh suaminya, ada yang racunin suaminya. Karena cemburunya udah cemburu itu syarat dengan kebencian. Tapi kecemburuan Allah itu syarat dengan kasih. Kasih. Allah mencemburui kita supaya kita selamat, tidak jatuh di dalam percintaan dunia. Amin. Jadi kita bersyukur punya Allah yang cemburu. Kalau Allah tidak mencemburui kita hari ini, kita akan mengasihi dunia dan segala isinya, dan kita akan benci Allah. Oleh sebab itu tidak ada cara lain supaya nggak selingkuh, nggak bercabang hati, nggak menyeleweng, mengasihi segala sesuatu lebih daripada kasih kita kepada Allah, hidup dalam kecemburuan Allah.
Kalau kita hidup dalam kecemburuan Allah, menyelamatkan diri kita dari percintaan dunia, dari bercabang hati, dari menyeleweng dan selingkuh. Jadi kita harus hidup dalam kecemburuan Allah. Solusinya, tunduklah kepada Allah. Tunduk kepada Allah artinya apa? Hidup di bawah kedaulatan Allah, hidup di bawah pengaturan Allah. Mau diatur Allah. Tunduk kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripada kita. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu artinya apa? Supaya kita bebas dari percintaan dunia. Amin. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Selama kita nggak tunduk kepada Allah, iblis tidak akan lari daripada kita. Yang membuat iblis lari karena apa? Kita mengakui yang berdaulat berkuasa atas hidup kita adalah Allah. Pada saat kita tunduk kepada Allah, pada saat kita mengakui bahwa pelayanan pengusiran setan ini adalah pelayanan Allah, bukan pelayanan gereja, bukan pelayanan pendeta, ya, maka iblis itu akan lari. Kenapa? Kita tunduk penuh pada pengaturan Allah. Selama kita nggak tunduk kepada Allah, ya, jangan coba-coba mengusir kuasa jahat. Justru kita tunduk kepada iblis. Kalau, ya artinya gini, kalau tidak tunduk kepada Allah berarti tunduk kepada iblis. Orang yang tidak tunduk kepada Allah melawan iblis, ya nggak mungkin. Dia nggak mungkin melawan iblis yang telah dia posisikan dirinya sebagai apa? Yang berdaulat atas hidup dia. Jadi nggak ada cara lain. Tunduk, mengakui keperkasaan, kekuasaan, kedahsyatan Allah. Ya, baru lawan iblis, maka ia akan lari. Tunduk mengakui, tunduk menerima, ya, menerima, tunduk hidup di bawah kedaulatan, ya, mengakui pemerintahan Allah, tunduk biar Allah berkerajaan dalam hidup kita, tunduk, lawan iblis, ia akan lari. Amin. Tahirkanlah tanganmu. Yang ayat ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Artinya apa? Untuk melawan iblis, ya. Tunduk, mendekat. Mendekat itu bicara apa? Jangan ada celah, jangan ada jarak antara kita dan Allah. Amin. Mendekat. Sebelum kita mendekat kepada Allah, Allah yang mendekat kepada kita. Maksud saya begini, sebelum kita mencari Allah, Allah yang terlebih dahulu mencari kita. Nah, supaya pencarian Allah itu berhasil, kita harus meresponi. Ya, dua pihak. Allah mencari, manusia meresponi. Allah mencari, manusia meresponi. Allah mencari, manusia meresponi. Akhirnya apa? Ada. Kita di dalam Kristus, firman-Nya di dalam kita. Ada persekutuan. Karena apa? Manusia itu mau berintegrasi dengan Allah. Mau berunity dengan Allah. Amin. Jadi mendekat. Nah, mendekat kepada Allah artinya apa? Kalau di dalam Efesus 4 ayat 27 berkata, ya, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Mendekat kepada Allah. Jangan memberi kesempatan kepada iblis, artinya membangun persekutuan dengan Allah. Jangan memberi kesempatan kepada iblis, artinya apa? Intim dengan Allah. Jangan memberi kesempatan kepada iblis, artinya kita hanya memberikan kesempatan kepada Allah. Tidak ada celah bocor yang membuat iblis memiliki kesempatan untuk ada dalam hidup kita. Semua kehidupan rohani kita harus ditutup rapat ketika kita hidup dalam Kristus. Amin. Dan ketika kita hidup dalam Kristus, ketika iblis mau menyerang kita, dia akan berhadapan dengan Yesus. Amin. Dia akan berhadapan dengan Yesus. Yesus berkata kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus katakan, siapakah engkau? Aku Yesus yang kau aniaya. Padahal yang ia ikut serta aniaya Stefanus,
yang ia aniaya, siksa bunuh adalah para murid Tuhan, para pengikut jalan Tuhan. Tetapi ketika kita yang sudah berunity dengan Kristus, berintegrasi dengan Kristus, dianiaya oleh kuasa jahat, diserang oleh kuasa jahat, ya. Kuasa jahat sedang berhadapan dengan kita. Kuasa jahat sedang berhadapan dengan Yesus sebagai kepala gereja. Amin. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Maka kita akan melihat kemenangan pada waktu berhadapan dengan kuasa jahat. Senantiasa berusaha membuat kita selingkuh, mendua hati, bercabang hati. Jadi Bapak Ibu, hati kita itu sangat sempit untuk mengakomodir dunia dan Allah. Hati kita itu sangat sempit. Jadi jangan coba-coba mencintai dunia dan mencintai Allah. Hati kita itu sangat sempit. Nah, oleh sebab itu hari ini ambil keputusan, tinggalkan dunia, tinggalkan percintaan dengan dunia, dan cintai Allah dengan segenap hati kekuatanmu. Sehingga seinci pun dari hidupmu, dari hatimu, tidak ada yang kosong. Semua wilayah hidupmu terisi oleh kehadiran Allah. Semua wilayah hidupmu terisi oleh hadirat Allah. Amin. Tidak ada yang kosong. Semua dari wilayah hidupmu. Karena seharusnya kematian Kristus membuat seluruh hidup kita tersita. Kematian Kristus harus untuk kita, menebus kita dari dosa. Seharusnya membuat seluruh hidup kita tersita. Tidak ada yang tersisa. Tersita, tidak ada yang tersisa. Semuanya tersita untuk Allah berkehadiran. Allah berkerajaan. Allah menyatakan kemuliaannya bagi kita. Oleh sebab itu sampai akhir hidup kita tetap setia. Jangan bercabang hati, jangan selingkuh lagi. Ya, hanya satu hati. Hanya satu hati. Untuk apa? Mengasihi Allah dengan segenap. Sampai akhir hidup kita tetap setia. Amin. Tuhan berkati.